searching di YouTube, ketemulah PD Idola. Satu fenomenal yang luar biasa dari beliau ini, dari jarak tempuh dari Kerawang ke Tegal Alur yang udah kita packing di sini gitu. Karena kalau ngikutin packing kita di sini, kita ngambil untungnya tadi nggak dititipin, kita langsung jual sendiri gitu. Nah, Ya, jadi dan itu. panjangnya nanti. Kalau misalnya target sudah 300 warung, Iya, lalu Pak Simon mempercayai beberapa produk dititipkan ke saya. Iya. Ya. Nah, program saya juga akan membuat seperti ini. Iya, Karena apa? Di tempat saya, rumah saya itu yang saya jadikan tuku, itu banyak pekerja. banyak ya. Nah, memang daerah Karawang itu kan daerah pabrik. Ya, mungkin saya bisa undang mereka kalau mau cari uang tambahan, ngambil 2.000 ke saya, jual 3.000. Iya. Artinya kan saya bisa buat seperti ini. Iya, 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 iya. Seperti itu. Ya, jadi tadi mengenai program yang tadi Bapak tadi tanyakan, mengenai program yang kita di sini kan ada 3 ya Pak. Program yang namanya pelatihan berwirausaha selama 2 tahun. Nah, nyiapin modal dan pengalaman. Yang kedua, program modal 1 juta. Yang ketiga, program membuka toko, kan begitu ya. Nah, jadi tahapannya dari program yang modal 1 juta itu tadi. Nah, modal 1 juta jika ini terus dikembangkan, artinya fokus mengelola usaha yang modal 1 juta ini, dari presentasi yang sudah kita lalui yang udah sukses, artinya sudah punya toko 1, 2, 3 gitu Pak, itu paling lama 2 tahun Pak, paling lama gitu. Ada yang dari awal itu hanya setahun udah bisa buka toko gitu. Ada juga yang udah punya modal gitu ya, cuma hanya Tapi mau jual sendiri ya. cek ombak gitu ya Pak. Nah, artinya dia masih ragu, ini bisa nggak ini snack ini. Kalau langsung buka toko kan modalnya besar. Jadi dari modal 1 juta, dia setelah 6 bulan berjalan melihat hasil, berani langsung buka toko. Cuma dia udah memang punya modal gitu. Tapi kalau yang tadi pure nggak punya modal, itu paling lama 2 tahun Pak. Nabungin tuh dari hasil tadi yang modal 1 juta tadi, baru bisa buka toko. Caranya gimana gitu ya Pak? Nah, caranya untuk buka toko itu kan modalnya kita anggap kan ada 3 modal ya Pak. Modal pertama itu adalah sewa tempat. Nah, modal kedua adalah peralatan seperti peralatan ini. Kemudian modal ketiga adalah modal barangnya gitu. Nah, jadi kalau untuk modal tempat kita ambil estimasinya kisaran antara 10 sampai 14 juta per tahun. Nah, itu dengan ukuran 3 kali 4 atau 3 kali 5. Rata-rata seperti itu kalau daerah Jakarta, Pak. Itu yang maksudnya bukan daerah kotanya ya, agak pinggirannya. Kalau kotanya mungkin udah nggak dapet 14 juta gitu ya. Nah, kemudian untuk peralatannya kita estimasikan sekitar 9 jutaan. Jadi 14 ditambah 9, 24 juta. Ya betul ya Pak? 23. Nah ya kan 23 ya. Nah 23 juta. Nah itu sudah ada tempat sewa, udah kita sewa 1 tahun dan sudah ada peralatan. Nah, barangnya itu Idola yang akan memberikan berupa modalnya itu dengan cara dicicil gitu. Artinya kisarannya kalau 3 kali 4 idealnya itu minimal 15 sampai 20 juta. Modal snacknya udah full gitu. Artinya sudah hampir 100 macam gitu loh Pak maksudnya tuh. Nah, jadi di situ dia pengembaliannya nanti bagaimana? Nah, 3 bulan pertama 500.000 tanpa bunga ini Pak, yang tadi tuh. Nah, kemudian 3 bulan ke depannya, nah mungkin bisa dinaikkan karena kan kalau semakin lama kan toko semakin ramai kan Pak. Nah, yang tadi yang pertama itu tadi ibaratnya kalau mengembalikan modalnya 500.000 sebulan itu kan sangat kecil kan, artinya bisa. Itu semua pasti bisa gitu. Nah, tapi dengan catatan juga tempatnya harus strategis ya. Nah, kalau tempatnya nggak strategis, ya jangankan bisa ngembalin untung, modal buat kebutuhan aja nanti nggak operasionalnya nutup gitu dia tuh. Nah, Makanya begini, dengan penilaian seperti itu, saya secara pribadi tidak patah semangat. iya. Maka jalan-jalan keluarnya adalah kami kejar bola dengan Pak. titik ke warung-warung. Otomatis tingkat penjualannya bisa Lebih cepat. Nah, Seperti itu iya. Oke. Nah, masalah tadi yang kami harapkan itu hanya sebuah angan-angan. Iya. Artinya, kalau suatu ketika memang kami mampu
dengan modal katakanlah 5 juta harus belanja bolak-balik, ya kami kerjakan. Ya. Tapi kalau kami nggak mampu, nanti kami akan sampaikan ke Pak Simon. Siap. Seperti apa. Oke. Seperti itu. Karena intinya ya alhamdulillah sejak 2-3 tahun sebelum pernikahan saya nggak punya utang. Oh gitu ya. Nggak berani ngutang gitu. Oke, jadi itulah Pak. Jadi begitulah dia tahapannya maksud saya tadi. Iya, Nah, iya. seperti yang Bapak lakukan udah benar gitu. Artinya kan kenapa orang itu tadi nggak berani memulai usaha ataupun dia membuka toko langsung? Ya karena kan putarannya belum ada gitu kan. Nah, jadi memang usaha yang paling benar itu setelah membuat putaran. Udah ada putarannya mulai dari kecil hingga besar. Kalau kecil juga bisa, besar juga pasti bisa. Nah, jadi artinya kalau kenapa ini barang hampir ya ratusan juta lah, boleh dibilang setiap bulan siapa yang makan gitu kan. Nah, karena memang udah ada putarannya gitu. Nah, sama juga seperti Bapak nantinya buka toko. Kalau umpamanya Bapak sudah punya arti kata 1 bulan Bapak sudah bisa menitipkan di 300 warung itu, omsetnya contoh saja sebulan anggaplah umpamanya 6 juta saja. Ya kan kecil tuh 6 juta ya. Nah, 6 juta berarti sebulannya itu 1.500.000. Nah, kalau itu dikali 3 gitu kan. Dikali 3 artinya kalau 6 dikali 3 udah 18 juta. Nah, seumpama saya berikan barang sama Bapak 18 juta nilainya, Bapak taruh di warung ya kan. Ini udah nggak usah, seumpama nggak ada yang beli pun ini udah habis terjual selama 3 bulan dan masih tetap masuk expirednya, masuk renyahnya juga masih 3 bulan gitu. Tapi kan nggak mungkin orang kalau kita buka toko yang bagus gitu orang nggak mau beli kan. Nah, iya kan. Nah, jadi begitu dia Pak, tekniknya seperti itu. Jadi tidak ada keraguan lagi setelah Bapak nanti minimal punya langganan warung itu tadi minimal 300. Nah, itu udah kuat, maksudnya ibarat rumah pondasinya udah kuat gitu loh, nggak akan roboh lagi gitu. Ketimbang Bapak langsung buka toko belum tahu penjualannya kemana gitu kan. Nah, itu masih ibaratnya masih ngeblank gitu. Nah, itu Gini, begitu dia Pak. Katakanlah sekian bulan ke depan, Ya. ya saya punya anggaran 5 juta. Apakah dengan belanja 5 juta ini bisa diantar ke sana? Ya, jadi kalau untuk masalah pengiriman ya Pak. Nah, jadi kalau untuk pengiriman boleh saya bilang memang untuk pengiriman kita kan punya armada. Di sini paling kecil itu kan armada Grand Max Box gitu ya. Nah, jadi kalau muatan Grand Max Box itu kan muatannya 300 bal tuh Pak. Nah, 300 bal kalau kita distributor posisinya kan ngambilnya itu kita per-peran aja itu 3 sampai 4.000 gitu loh Pak. Kalau umpamanya kita bilang 3.000 gitu kan kali 300 kan 900.000 kan. Nah, 900.000 kalau untuk ke sana PP itu tadi paling tidak sih untuk tolnya aja udah pasti 50.000 habis ya kan. Nah, kemudian BBM-nya juga kalau boleh saya bilang ya antara 100 sampai 150 pasti habis gitu kan. Nah, jadi kalau umpamanya 50 tambah 150 200.000, maksudnya itu yang wajib itu belum lagi gaji supir. Nah, belum termasuk gaji supir gitu ya Pak. Nah, jadi kalau 300 bal full kita kirim free gitu kan, kita masih kebagian gitu ya. 900 kurang operasional 400 lah. Nah, sama gaji supir kita masih dapat untungnya 500.000 gitu. Tapi kalau cuma belanja 5 juta itu kan kalau bal-balannya kisarannya cuma 70 bal Pak. Nah, 70 bal dikali 3.000 baru 210 gitu kan. Nah, kita kirim ke sana belum masuk gitu dia Pak tuh. Itu begini, kalau estimasi hitung-hitungannya keluar 200 sekian kan. Jadi caranya Yang Pak? 50% aku tanggung. Ya, jadi caranya kalau memang nanti seperti itu kita nanti memakai jasa kan mobil aplikasi banyak nih Pak sekarang tuh yang murah gitu. Nah, paling mungkin ya jarak sampai ke sana 300 ribuan gitu ya Pak. Nah, ke sana itu 300 ribuan tuh perkiraan kalau memang ada gitu kan nanti kita cari karena belum pernah juga kita memakai jasa pengiriman langsung gitu kan. Kalau pakai kargo itu kan lama dan barangnya juga nanti kita khawatir kurang bagus, rusak gitu ya. Lagi pula kan nanti begini, kalau udah obrolan minggu lalu ya, ya kan ada jenis-jenis tertentu yang harus dikemas pakai kardus. Iya. Itu kan nambah biaya juga. Nambah biaya juga. Kalau pakai box kan enggak. Betul. Kalau pakai box itu tadi kan sekarang kan banyak itu ya kan, banyak mobil pengiriman transportasi itu Pak. Nggak usah pakai box, langsung masuk hari ini berangkat besok hari ini dikirim kan nanti udah langsung sampai di sana gitu.
Nah begitu aja kita buat ya Pak. Ya, Nanti ya. kalau masalah itu nanti kita bicarakan lagi, karena saya juga masih belajar nih kalau soal masalah pengiriman, karena belum pernah juga ngirim sampai yang namanya ke mana Pak tadi Pak alamat? Karawang ya, dengan yang di bawah dari standar gitu. Kalau biasanya yang kita kirim kan full box gitu kan, nah minimal gitu full box kita kirim ke Depok ya, ke Bekasi full box itu free Pak, kita kirim gitu. Nah tapi kalau yang di bawahnya biasanya ada tambahan gitu. Nah tambahan berapa deh tambahannya supaya jangan minus Atau gitu. begini. Nah gitu dia Tadi Pak. kan 20 juta ya. Iya, Katakanlah misalnya kami punya suatu ketika punya dana 5 juta. iya, Ya. Ini kami berikan ke Pak Simon. Lalu kalau kami beli barang 5 juta, iya. dapat barang juga, kasih uang 5 juta, dapat barang 5 juta. Minggu depan harus belajar lagi ini 5 juta. Bagaimana kalau diantar nanti satu paket 20 juta itu kami kasih 5 juta, minggu depan 5 juta kami kasih lagi. Nah. Begitu ada 5 juta kami kasih. Oke siap. Nah jadi ketemu Jalan keluarnya. solusi. Nah di jalan keluarnya setelah 6 bulan berjalan nih Pak, nah kan jadi member ataupun mitra itu kan langsung terregistrasi di komputer kita ya. Jadi nama Bapak udah ada di sana. Nanti kan setiap bulan kan kelihatan nih berapa berapa nih penjualannya nih, belanjanya berapa nih ya kan. Nah kalau nanti memang berkembang kenapa tidak? Ya itu kenapa Artinya semua kan kita bicarakan dari awal. Iya ya. Pak, dari awal Pak. Ya seperti sekarang kita punya mitra di seluruh Indonesia, malah sekarang ini Kalimantan, Sumatera itu udah mencapai 74 orang gitu ya Pak. Nah jadi mereka tadinya yang kecil kita modalin Pak, buka toko nih, saya mau buka toko. Nah barangnya kita yang masuk, kita yang masukin. Ya pengembalian seperti yang saya bilang tadi Pak. Makanya itu ada yang punya 3 toko, ada yang 2, itu modalnya dari kita. Maaf kalau sampai ke Kalimantan misalnya. Iya Pak. Berarti harga jual sana beda dong. Maksudnya harga jual mereka di Mereka, sana ah. ya, beda lah Pak, karena memang di sana juga kan harga belinya juga beda. Kalau harga yang kita berikan sama dia Tetap sama, cuma Harga jual mereka. iya harga jualnya pasti beda, karena ongkirnya aja dari Jakarta biasanya kita kirim ke sana, ongkirnya itu rata-rata hampir 2.000 sampai 2.500 per kilonya. Oh, murah. Iya Pak, kalau Kalimantan segitu Pak. Kenapa ada pakai Indah Cargo ke Nah, Karawang 4.400 per kilo? ya jadi kalau yang ke Kalimantan itu ada jalur kapal laut Pak, khusus gitu Pak. Nah itu dia lebih murah Pak. Ya nanti saya tunjuk itu yang rutin. Nah, baru kemarin kita ngirim juga tuh, hampir rutin Pak ngirim ke Kalimantan. Nah, artinya begini, Ya. kalau yang jauh aja 2.000 sekian walau jalur khusus ya. Iya, Kenapa ke Karawang yang sekian cuma yang malah mahal ya Pak. 4.400? Nah ya memang begitu Pak, dia jalurnya itu seperti itu. Nah itu dia, saya juga kalau Bapak tanya kenapa gitu, ke Depok itu harganya bisa mencapai 6.000 Pak. Itu kalau 20 juta itu berapa kilo beratnya? Kalau 20 kilo itu kisaran, ya 20 kilo kisarannya sekitar 3 tonan lah Pak. 20 3 ton. 3 ton. Iya, kurang lebih itu. Uang 20 juta itu? Iya, 20 jutaan. Grand MacBook bisa ya? Grand Mac bisa Pak. 3 juta dia? Iya. 5 juta, 20 Iya, juta itu ya? iya. 3 ton ya? 3 Iya, ton 3 kalau 4.000 udah 1 juta sekian. Iya. Iya benar Pak. Kalau Kalau abangnya yang ngantar ke sana kan cuma 300 ribu itu kan? iya, kalau ke Kalimantan itu gitu. Malah yang kemarin ke Bangka Belitung tuh 1.500 per kilo. Tuh, bayangin aja tuh. Berapa harinya, Be? 7 hari Pak. Iya, ke Pontianak juga sama. Malah lebih mahal ke ini, ke Medan tuh. Ke Medan 5.500. Kan? Nah, kemarin ada dapat lagi, ya ekspedisi juga beda-beda Pak. Nah, jadi sekarang ke Medan juga ada yang 3.500 sekarang tuh. Kita juga punya. Ada tuh satu ekspedisi Ya. kalau nggak salah yang punya orang Padang. Nah, Apa namanya ya? Si cepat atau apa ya? ya. Itu murah itu. Jadi begitulah Pak ya. Jadi untuk tadi pertanyaan Bapak mengenai kedepannya masalah permodalan nggak usah khawatir ya Pak. Ya, yang penting kami Dalam hal berusaha ini modal itu nomor 2. Ya, nomor 1 itu adalah Action. kemauannya dan take actionnya gitu. Udah ada kemauan, langsung melakukan gitu. Nah itu yang menjadi modal utamanya gitu. Biarpun saya berikan Bapak modal 20 juta, kalau Bapak belum take action atau Bapak belum kuat untuk melakukan kemauannya, nggak berhasil gitu. bodoh aja. Podo. Jadi kira-kira begitu kira-kira ya Pak. Cukup jelas. Ada yang mau ditanya? Cukup ya. Masalah manajemen nanti belakangan lah ya. Lanjut ya. Nah, kita bikin nanti seri kedua ya, karena diliput ya Pak, untuk memberikan pencerahan juga bagi teman-teman yang di luar sana yang mencari peluang usaha. Oke. Jadi demikian video kita kali ini. Tadi kita sudah bincang-bincang dengan beliau Pak Abdul Ghani yang tinggal di Karawang, yang sudah
menempuh jarak 5 jam perjalanan dari Karawang sampai ke Jakarta. Nah, ya dari kegigihannya yang membuat saya harus memberikan hormat saya, ya kan. Nah, beliau usianya juga sudah 60, udah pensiun juga dari pekerjaan, tapi dia masih tetap semangat, ya kan, masih tetap berjuang. Nah, akhir kata saya hanya mengucapkan, ya apa namanya, saya ingin mengatakan, ya teruslah berusaha, jerih payah, keringat, mungkin juga air mata, mengeluarkan air mata untuk berjuang, tapi percayalah, di hari depan nanti akan diberikan, akan diberkati hasil yang lebih melimpah. Ya, jadi itu aja yang bisa sampaikan. Bersama idola kita maju bersama melangkah. Oke, bye bye. Terima kasih.